Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, ikhwan wa akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, mari bersama-sama kita awali kajian di malam yang berbahagia ini dengan selalu memperbanyak syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Di malam yang berbahagia ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang hamba, yakni melaksanakan ibadah salat maghrib dengan berjamaah. Kemudian bisa kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh di sisinya. Amin. Salawat ma'asalam kita haturkan pula kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau ila yaumil qiyamah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah ya. Pembahasan terakhir kita sudah membahas berkaitan dengan lawan daripada sunnah ya. Jadi pembahasan ketika kita membahas masalah akidah, maka salah satu pembahasannya adalah lawan daripada sunnah atau yang sering kita kenal dengan laisa minas sunnah atau al-bid'ah ya. Dalam pembahasan yang lalu sudah kita jelaskan bahkan macam-macamnya ya. Perkara bid'ah yang bisa memasukkan, yang bisa mengeluarkan seorang hamba dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan perkara bid'ah yang tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu pertemuan yang lalu. Malam hari ini kita masuk pada pembahasan berikutnya yang terkait dengan masalah para sahabat Rasulullah dan ahlul bait ya. Imam Al-Hakami rahimahullah ta'ala memberikan pertanyaan, mal wajibu at-tanazumu fi ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ahlu baiti. Kata Imam Al-Hakami, apa yang wajib bagi kita terkait dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahli baiti, dan terkait dengan ahlul bait ya. Jadi kita sebagai umatnya Rasulullah itu apa yang wajib ya. Apakah kita harus memuliakan mereka atau sebaliknya? Maka untuk menjawab pertanyaan itu
Kata Imam Al-Hakami rahimahullah ta'ala, al-wajibulahum alaina salamatu qulubuna wa alsinatuna lahum. Ya. Yang wajib bagi kita ya, terkait dengan sahabat Rasul, terkait dengan mereka sahabat Rasulullah dan ahlul bait adalah kita membersihkan hati dan lidah kita terhadap mereka. Maksudnya jemaah sekalian ya, tidaklah hati kita ini terhadap para sahabat Rasulullah dan terhadap ahlul bait kecuali menerima mereka dengan lapang dada ya. Ikhlas tanpa ada berat hati terhadap seluruh sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa terkecuali. Begitu pula terhadap ahlul bait ya. Kita bersihkan hati kita, kita bersihkan lisan kita ya, terhadap apa yang ada pada mereka. Jangan sampai hati seorang mukmin itu ada semacam ketidaksukaan, apalagi sampai muncul kebencian kepada para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap ahlul bait. Tidak boleh jemaah sekalian ya. Jadi membersihkan hati dan lisan kita. Wa nasru fadhailuhum wal kufu an masawihim wa ma sajara bainahum. Kemudian kewajiban yang lain di samping membersihkan hati kita, membersihkan lisan kita ya, kewajiban yang berikutnya adalah menyebutkan atau menyebarkan keutamaan mereka. Bahwa para sahabat-sahabat Rasulullah, bahwa ahlul bait itu adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya jemaah sekalian, di setiap generasi tidak akan mungkin ya, di antara hamba-hamba Allah itu melampaui keutamaan mereka, tidak akan mungkin. Nah, saya ambilkan satu contoh yang ini, contoh ini disebutkan di dalam satu hadis bagaimana keutamaan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya terkait dengan peristiwa antara sahabat Khalid bin Walid dan sahabat Abdurrahman bin Auf. Kita tahu siapa Khalid bin Walid ya, seorang panglimanya kaum muslimin ya. Kita juga tahu siapa Abdurrahman bin Auf ya. Beliau di samping seorang sahabat yang mula-mula menerima Islam, ketika Islam ini dibawa oleh Rasulullah, Abdurrahman bin Auf juga dikenal sebagai seorang muhajirin ya. Jadi sahabat muhajirin, sahabat yang berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kita juga tahu bagaimana keutamaan seorang Abdurrahman bin Auf ya. Ikhwan fiddin, terjadi satu permasalahan di antara mereka. Ini padahal kelasnya sama-sama sahabat ya. Kelasnya orang-orang yang dekat dengan Rasulullah. Akhirnya dari lesannya Khalid bin Walid itu, mohon maaf, keluar ucapan yang tidak pantas bagi seorang Abdurrahman bin Auf. Ini dua-duanya orang yang mulia loh jemaah sekalian. Tapi jangan lupa Abdurrahman bin Auf ini seorang sahabat yang lebih dahulu menerima Islam jika dibandingkan dengan Khalid bin Walid. Saat terjadi perang Uhud ya, Khalid bin Walid masih menjadi orang yang memusuhi agama Allah. Bahkan lewat kepemimpinan Khalid bin Walid, kaum muslimin menghadapi kekalahan di perang Uhud. Saat sahabat-sahabat Rasul ya, tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah.
Saat Rasul mengatakan, wahai pasukan pemanah, jangan kalian meninggalkan posisi kalian dari bukit Uhud, apapun yang kalian lihat. Nah, dalam kondisi seperti itu jemaah sekalian, kaum muslimin menghadapi kemenangan. Ya, yang berada di bagian bawah, artinya di lembah Uhud, ya, kaum muslimin mengumpulkan harta rampasan perang, dan itu disaksikan oleh pasukan pemanah yang berada di atas bukit Uhud. Melihat itu kemudian beberapa pasukan yang berada di bukit Uhud itu meninggalkan posisinya. Saat itulah seorang Khalid bin Walid menempati kedudukan kaum muslimin, sehingga menyebabkan di perang Uhud itu kaum muslimin menghadapi kekalahan. Ya. Di saat perang Uhud, Khalid bin Walid masih menjadi orang yang memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari lisannya Khalid bin Walid ucapan yang tidak layak, ucapan yang tidak pantas untuk seorang Abdurrahman bin Auf. Ini padahal orang-orang yang dekat dengan Rasul, apalagi yang jauh. Rasul memberikan gambaran seperti itu. Apa kata Rasul? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ahadan min ashabi. Jangan kalian mencaci, jangan kalian mencela salah seorang di antara sahabatku. Fa inna ahadakum lau anfaqa misla Uhudin dhahaban. Sekiranya salah seorang di antara kalian, kata Rasulullah, itu berinfak, ya, dengan emas semisal Uhud. Loh, enggak main-main jemaah sekalian. Emasnya itu sebesar bukit Uhud atau gunung Uhud, dan itu enggak mungkin kita memilikinya. Nah, karena kalau ada orang yang punya emas sebesar gunung Uhud, ya pasti orang terkaya di dunia. Rasul berikan satu perumpamaan yang luar biasa. Sekiranya salah seorang di antara kalian itu berinfak di jalan Allah dengan hartanya, yang harta itu berupa emas sebesar gunung Uhud, ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu, niscaya infak itu pahalanya tidak akan mampu menyamai infak yang dikeluarkan oleh sahabatku meskipun satu mud, bahkan hanya separuhnya, separuh mud jemaah sekalian. Sak mud itu kira-kira ya kalau kita punya gayung kecil berisi ya kurang lebih 625 gram. Padahal itu kalau ada yang punya sebesar itu sudah luar biasa. Ya. Kalau itu berupa air, tapi kalau emas ya berarti ya setengah kiloan lah jemaah sekalian. Ya, setengah kiloan ya gitu. Itu diinfakkan di jalan Allah, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, infak sebesar gunung Uhud tadi tidak akan mampu menyamai infaknya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun satu mud atau setengahnya. Artinya apa jamaah sekalian? Kita ini jauh dengan para sahabat Rasulullah. Maka kewajiban kita ya, di samping membersihkan hati kita terhadap mereka ya, maka yang berikutnya adalah kita sebarkan, kita sebut keutamaan-keutamaan mereka. Ya, semua para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka adalah orang-orang yang memiliki keutamaan. Ya. Kita tidak akan sanggup jemaah sekalian. Bahasa kita itu kita nggak akan sanggup menyamai mereka. Abdurrahman bin Auf ya, di dalam tulisannya para ulama bagaimana menyebutkan keutamaan Abdurrahman bin Auf. Ketika berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, sekali berinfak itu tidak kurang dari 40.000 dinar. Satu dinar itu sebanding dengan 4,25 gram emas murni. Padahal sekarang jemaah sekalian 1 gram emas murni ya, emas antam ya, itu ya 1 juta lah ya. Kalau 4 gram berarti 4 juta. Nah, yang seperempatnya bonus lah, tidak kita hitung.
Jadi bonus, nggak usah kita hitung, gampangannya 4 gram antum kalikan dengan 40.000, 40.000. Nah, jadi kalau 4 gram berarti 4 juta, 4 juta kali 40.000 ketemu 160 miliar sekali berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu ternyata setiap kali peperangan yang dihadapi oleh Rasulullah, Abdurrahman bin Auf itu tampil sebagai seorang sahabat yang memenuhi kebutuhan para sahabat dalam berperang. Jadi tidak hanya sekali. Nah, kalau 160 miliar uang sekarang jamaah sekalian dipakai untuk membangun masjid, ya, satu Mojokerto itu wah masjidnya apik-apik sudah. Ya, berarti kurang lebih ada berapa? Ada 100 masjid ya, dengan budget 1 miliaran. Ya, Masya Allah, luar biasa artinya. Ya, atau lebih lah ya. Artinya apa? Kita jauh dengan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sebut sahabat yang lain. Wah, jauh sekali. Nanti akan disebutkan bagaimana keutamaan para sahabat. Meskipun kita tidak sebutkan semua, ya, tapi coba antum perhatikan bagaimana ucapan Rasulullah kepada sahabat Umar Ibnul Khattab. Yang insya Allah nanti kita bahas pada pertemuan yang berikutnya berkaitan dengan sahabat-sahabat yang lain. Umar itu kalau berjalan di satu jalan, ya, Rasul sebutkan setan itu tidak berani lewat jalan itu selama 3 hari. Umar lewat itu loh, setan itu tidak berani melewati jalan itu selama 3 hari. Lah kalau kita diketing sama setan, apa diketing gitu. Jadi rombongan setan itu akan ngejar kita ya. Umar bin Khattab itu keutamaannya salah satunya seperti itu. Nah, ini kewajiban kita yang kedua. Ya, jadi menyebarkan atau menjelaskan kepada umat ini tentang keutamaan para sahabat Rasulullah. Menjelaskan keutamaan tentang ahlul bait. Wa ma sajara bainahum, dan menahan diri untuk tidak menyingkap kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh para sahabat Rasul. Hati-hati jemaah sekalian ya. Sahabat Rasul juga bukan seorang yang maksum. Jadi bisa mungkin melakukan satu kesalahan, tapi tidak boleh kita kemudian dengan kesalahan itu menjatuhkan mereka pada kehinaan. Ya. Begitu pula itu terjadi pada diri kita jamaah sekalian. Ya. Kita sering kadang-kadang ada ikhwan, ada teman kita, ya, yang insya Allah beliau orang yang taat kepada Allah, yang insya Allah beliau orang yang soleh. Satu waktu melakukan satu kesalahan. Ternyata satu kesalahan itu kemudian kita jadikan sebagai justice, sebagai penghukum bagi saudara kita. Kebaikan yang lain itu hilang karena satu kesalahan. Jangan jemaah sekalian. Nah, ini bukan merupakan akhlaknya orang yang bermanhaj salaf. Ya. Jadi kalau memang dia tergelincir, kita ingatkan, tidak ada masalah. Begitu pula terjadi pada para sahabat Rasulullah. Pernah pada saat di zaman Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW itu mau berperang dengan orang-orang kafir, ada di kalangan sahabat ini ya, yang justru menyebarkan informasi berkaitan dengan apa yang ada pada diri Rasul. Jumlah pasukannya berapa, strategi yang digunakan itu seperti apa. Ya, dia mengirim surat, ya, padahal dia seorang yang mengikuti Rasul, orang mukmin. Ya. Ya. Jadi sahabat ini menulis. Akhirnya Rasul sampaikan silahkan ya, dikejar, bahwasanya berita itu dititipkan kepada seorang wanita. Ya, maka oleh sahabat Ali bin Abi Thalib dikejar, betul ada informasi seperti itu. Ternyata ada seorang sahabat yang nulis informasi berkaitan dengan Rasul. Ketika dipanggil oleh Rasulullah, apa kata sahabat itu? Ya Rasulullah, ya, jangan engkau menghukum aku karena perkara ini. Sesungguhnya aku melakukan yang demikian bukan berarti aku ini seorang yang munafik. Aku melakukan ini bukan karena aku ini keluar dari agama Allah.
bukan karena aku ini benci kepada agama yang engkau bawa, tetapi semata-mata aku melakukan ini karena ada hal yang terkait dengan diriku dan keluargaku yang berada di kota Mekah. Aku berharap dengan apa yang aku lakukan itu, kemudian apa yang aku miliki yang berada di kota Mekah itu dijaminkan atas hal itu. Maka kemudian turunlah ayat di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang pertama. Larangan bagi orang-orang yang beriman untuk memberikan informasi, memberikan kabar berkaitan dengan apa yang ada pada diri kaum muslimin kepada musuh-musuh Allah. Ya. Jadi bukan berarti kemudian karena satu kesalahan menjatuhkan orang yang beriman kepada Allah itu pada tempat yang serendah-rendahnya. Nah, itu yang berikutnya jamaah sekalian. Jadi kita menahan diri untuk tidak menyingkap kesalahan-kesalahan yang ada pada diri sahabat Rasulullah, apalagi ahlul bait. Pertanyaannya, Ustadz, apa ada dari kalangan sahabat yang mereka melakukan kesalahan? Mungkin banyak jamaah sekalian. Ya, tapi ya banyakan kita dibandingkan dengan mereka. Ambil contoh kesalahan ijtihad yang dilakukan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha misalnya. Ya, turunnya surat At-Tahrim dimulai dari ayat 1 dan seterusnya itu kan berkaitan dengan kecemburuan Aisyah radhiyallahu anha dan Hafsah atas diri istri Rasul yang lain. Kalau tidak keliru Maria Al-Qibti, seorang wanita Yahudi yang dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saking cemburunya Aisyah kemudian berserikat dengan Hafsah. Ya, wis kita bersekutu, gitu. Jadi ini melakukan apa? Melakukan trik untuk melarang Rasul. Rasulullah tidak boleh mendatangi istri yang dimaksud tadi. Yang namanya Rasulullah ya tahu kondisi seperti itu. Rasul akhirnya tidak berani. Ya persis seperti ya mungkin suami-suami sekarang ya. Dimarahi sedikit sama istrinya takutnya luar biasa. Ya. Turun surat At-Tahrim ya. Yang kata Allah Ta'ala di dalam ayat itu kurang lebih Allah sebutkan, kalau kalian larang Nabi Allah melakukan sesuatu yang halal, kalian larang ya. Kemudian terjadi haramkan perkara itu, jadi tidak berani melakukan hal yang halal, maka kalau kalian tidak berhenti dari perkara itu, kata Allah, akan aku ganti dengan wanita yang lebih baik dari kalian. Tidak main-main, tapi ini Nabi Allah jamaah sekalian, berbeda dengan kita ya. Tapi intinya ada. Atau kasus yang pernah terjadi di zaman Ibunda Aisyah pada saat terjadi perang Jamal ya. Bagaimana Ibunda Aisyah radhiyallahu an dengan membawa pasukan yang besar dari kalangan para sahabat berusaha untuk konfrontasi dengan pasukan yang dipimpin oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Siapa Ali? Mantunya Rasulullah. Siapa Aisyah? Istrinya Rasulullah. Pada saat pasukan yang dipimpin oleh Ibunda Aisyah sampai di satu lembah, kemudian mereka disambut oleh gonggongan anjing. Para sahabat yang lain mengingatkan, wahai ummahatul mukminin, tidakkah anda mendengar sabda Rasulullah SAW berkaitan dengan diri anda? Akan ada dari kalangan ahlul bait yang mereka berijtihad melakukan satu urusan sampai di satu lembah, kemudian disambut oleh gonggongan anjing. Bukankah itu yang dimaksud adalah kita? Akhirnya mereka bertobat dari perkara itu. Tapi terlepas dari itu semua jamaah sekalian, tidak kemudian menjatuhkan keadaan para sahabat-sahabat Rasulullah ahlul bait itu berada pada kedudukan yang rendah. Mereka tetap adalah manusia terbaik. Mana dalilnya? Khairul qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik kurun kata Rasulullah adalah kurunku. Sebaik-baik masa adalah masaku. Summal ladzina yalunahum, kemudian sesudah itu. Summal ladzina yalunahum, kemudian sesudah itu. Atau firman Allah di dalam surat Ali Imran misalnya, kuntum khaira ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Para mufassir menyebutkan yang dimaksud ayat ini
adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian adalah kuntum khaira ummah, sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ta'muruna bil ma'ruf. Ya, kalian mengajak orang lain untuk mengerjakan perkara yang ma'ruf. Perkara itu ada pada diri sahabat Rasul. Wa tanhauna 'anil munkar, kalian cegah perkara yang mungkar, ada pada diri Rasul. Apa para sahabat Rasulullah? Ya, baik dari sahabat wanita atau dari sahabat Rasul yang laki-laki, masya Allah luar biasa. Antum bisa baca bagaimana sejarah turunnya pelarangan berkaitan dengan haramnya khomer. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan yas'alunaka 'anil khamri, ya, mereka bertanya kepadamu Muhammad berkaitan dengan khomer. Katakan rijsun min amalis syaiton. Walaupun itu sudah tahapan ketiga jemaah sekalian. Ayat itu kalau tidak salah dalam surat Al-Baqarah itu sudah tahapan ketiga dari pengharaman khomer. Bahwasanya khomer itu adalah rijsun, najis, min amali syaiton, dan itu perbuatan syaitan. Apa yang dilakukan oleh para sahabat Rasul? Kota Madinah, kata para ulama, itu banjir, parit-parit yang ada di kota Madinah. Sungai-sungai kecil yang ada di hadapan rumah-rumah para sahabat itu banjir dengan khomer, karena khomer yang disimpan itu kemudian dibuang di parit-parit yang ada di kota Madinah. Artinya pada saat terjadi pelarangan mereka langsung menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, itulah pujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman di dalam surat An-Nur ayat yang ke-51. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ilallahi wa rasuli liyahkuma bainakum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Hanya saja ucapan orang-orang yang beriman ketika mereka diajak untuk berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, ucapan mereka adalah sami'na wa ata'na, dan itu terjadi pada diri sahabat-sahabat Rasulullah. Ustaz, bagaimana dengan sahabiyah, sahabat-sahabat wanita? Sama jamaah sekalian, ketika turun ayat berkaitan dengan hijab, ya, maka para wanita-wanita yang ada di zaman Rasul menyobek korden-korden mereka dipakai untuk sebagai hijab. Artinya mereka sami'na wa ata'na dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, itu termasuk kewajiban kita terhadap para sahabat Rasulullah dan ahlul bait. Kemudian ya, termasuk kewajiban yang lain, ya, di samping kita menahan diri dari menyingkap kesalahan yang ada pada mereka, tidak boleh pula ya, kita memperbesar perselisihan di kalangan para sahabat. Ya, misalnya konfliknya sahabat Muawiyah ya, dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya. Tidak perlu jamaah sekalian, tidak ada faedahnya kita memperbesar. Yang pasti ya, isyarat dari hadis itu sudah menyebutkan siapa di antara para sahabat itu yang berijtihad, ijtihadnya benar, dan siapa di antara para sahabat itu yang berijtihad tetapi ijtihadnya salah. Ya, untuk para sahabat layak berijtihad ya, karena di kehidupan mereka Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kalau kita tidak disebut sebagai seorang yang berijtihad, kita ini tholabul ilmi, kita ngikuti apa yang sudah disebutkan oleh para ulama. Ya. Mana salah satu dalil yang menyebutkan ijtihad di antara para sahabat itu benar? Kesaksian seorang sahabat yang mulia, yaitu sahabat Amr bin Yasir. Itu menjadi benang putih ya, yang dijadikan dalil oleh para ulama mana di antara ijtihad dari para sahabat itu yang benar. Amr bin Yasir ini ya, termasuk sahabat yang mirip dengan sahabat Bilal saat menerima Islam. Ya, kalau sahabat Bilal itu ditindih dengan batu, kemudian diseret di atas padang pasir mengucapkan kalimat ahad, ahad dan seterusnya. Kalau sahabat Amr bin Yasir, dia menyaksikan bagaimana kedua orang tuanya dibunuh oleh orang-orang kafir. Maka kemudian sahabat Amr diperintahkan untuk mencela Rasulullah, mencela syariat yang dibawa oleh Rasul.
Dari lisannya beliau mencela. Turun firman Allah Subhanahu wa taala yang membenarkan keyakinan yang ada pada diri Amr bin Yasir. Jadi meskipun lisannya mengucapkan kalimat yang tidak pantas bagi diri Rasulullah dan syariat yang dibawa oleh Rasul, tetapi ternyata Al-Quran membenarkan keistiqomahan yang ada pada hatinya Amr bin Yasir. Karena ayat itu turun berkaitan dengan seorang Amr bin Yasir, Rasul sangat senang dengan keadaan Amr bin Yasir. Hingga beliau mengatakan, wahai Amr, kamu tidak akan terbunuh kecuali oleh pembelot kaum muslimin. Betul jamaah sekalian, dalam setiap peperangan yang diikuti oleh sahabat Amr bin Yasir, luka apapun yang menimpa sahabat Amr bin Yasir, beliau tidak terbunuh. Saya pernah terjadi satu kejadian, telinga Amr bin Yasir ini putus, ya. Jadi darah itu luar biasa banyaknya, ndak meninggal. Di perang Khandaq beliau itu kena batu, ya, yang ukuran manusia pasti mati, ya. Ndak apa-apa. Ternyata meninggalnya Amr bin Yasir itu pada saat terjadi peperangan antara Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang lain yang dipimpin oleh Muawiyah. Pada saat terjadi peperangan, kata Amr bin Yasir, wahai sahabat Rasulullah, ikuti aku, ayo kita berperang, karena kalian tahu aku adalah seorang penghuni surga. Itu ucapan Amr bin Yasir. Maka Amr bin Yasir kemudian berperang, ya, sampai kemudian terbunuh. Sahabat Amr bin As mengatakan kepada Muawiyah, celaka kita wahai Muawiyah. Apa yang celaka? Amr bin Yasir terbunuh. Loh, kenapa Amr bin Yasir terbunuh kok kita celaka? Karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Amr bin Yasir tidak akan terbunuh kecuali oleh pembelot kaum muslimin. Disitulah kemudian taubatnya sahabat Muawiyah dari melakukan konfrontasi dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Akhirnya clear, ya, keadaan para sahabat di waktu itu. Tapi fitnah sudah terlanjur merebak jemaah sekalian. Ya, kalau di zaman itu saja seperti itu, apalagi di zaman kita sekarang. Nah, itu kewajiban kita kepada para sahabat Rasul dan Ahlul Bait. Maka yang baik bagi kita jemaah sekalian, kita sebut keadaan para sahabat sebagaimana Allah menyebut di dalam Al-Quran, sebagaimana Allah menyebut di dalam kitab Injil dan kitab Taurat. Ya. Bagaimana Allah menyebut para sahabat Rasul? Kita bisa lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fat, surat 48 ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Muhammad itu adalah Rasul Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Muhammad. Siapa? Sahabat Rasul. Ya. Orang-orang yang menjadi pengikutnya Rasulullah, asyidda'u alal kufar. Ya. Mereka itu tegas kepada orang kafir. Tidak pelin-pelan jamaah sekalian, ya. Jadi masalah akidah kita punya batasan, ya. Ya. Kalau di dalam surat Al-Kafirun itu lakum dinukum waliyadin, ya, untuk kamu ya agamamu, untuk kita ya agama kita, tidak usah dicampur. Adapun ketika berhubungan layaknya kita melakukan satu muamalah, tidak ada masalah di kita dengan orang di luar Islam. Ya. Asyidda'u alal kufar ruhama'u bainahum, ya. Orang yang bersama Rasulullah SAW itu berkasih sayang terhadap sesama kaum muslimin. Jangan dibalik jemaah sekalian, ya. Jangan karena slogan toleransi dibalik, ya. Ruhama'unya nanggone kepada orang kafir, asyidda'unya kepada orang mukmin, keliru. Itu bukan umatnya Rasulullah, ya. Perintahnya Al-Quran, asyidda'u alal kufar ruhama'u bainahum, tegas. Kalau kita bermuamalah tidak ada masalah. Rasul melakukan transaksi, beliau menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi, transaksi. Tapi ketika melaksanakan syariat ini, Rasul jelas tidak remeng-remeng. Nah, jadi
tegas kepada orang kafir tetapi berkasih sayang terhadap sesama muslim. Tarahum ruka'an sujada yabtaghuna fadlam minallahi waridwana. Kamu lihat keadaan mereka. Siapa orang yang bersama Rasul? Ya tidak lain adalah para sahabat Rasulullah, pengikut-pengikut Rasulullah. Ruka'an sujada yabtaghuna fadlam minallahi waridwana. Mereka rukuk dan sujud itu untuk mencari karunia Allah, untuk mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa jamaah sekalian? Kita sifati sahabat Rasul sebagaimana yang disifati oleh Al-Quran. Jika kita kepingin mendapatkan kedudukan itu, berarti kita teladani mereka. Rukuk dan sujud kita itu untuk mencari karunia dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini berbeda dengan orang-orang munafik. Bagaimana orang-orang munafik ketika mengerjakan sholat, ya. Maka Rasul dalam riwayat yang lain menyebutkan sholat yang paling berat bagi seorang munafik itu adalah sholat isya dan sholat subuh. Karena di waktu isya dan subuh itu tidak diketahui oleh banyak orang. Ustadz kan beda sekarang, listrik kan sudah baik pagi atau diketahui orang. Iya, ya, kalau di zaman kita bukan sholat isya dan subuh yang berat, ya. Semua sholat itu berat. Ini bedanya, ya. Kalau di zaman orang-orang munafik itu yang berat itu sholat isya sama sholat subuh. Kalau kita kayaknya semuanya berat, ya. Kalah dengan dunia kita. Ya betul jamaah sekalian. Ana saksikan beberapa orang itu, ya, ana ngamati ada orang jualan, enggak ana sebutkan tempatnya di mana. Masya Allah luar biasa. Luar biasa ndak pegel-pegelnya. Jadi usahanya luar biasa, ndak pegel sama sekali kalau usaha. Ya. Jadi mungkin bukan orang daerah sini, tapi dia membawa kendaraan. Anak amati 1 minggu. Awalnya itu jualan makanan itu hanya pagi sampai sore. Nah, pagi jualan sampai sore terus pulang. Rupanya jemaah sekalian jualannya itu laku. Ya, pekan berikutnya, lo kok tahu Ustaz? Karena saya lewat terus, jadi tahu. Pekan berikutnya itu nginep di situ. Sampai sekarang itu nginep, ndak pulang. Ana ndak bisa bayangkan bagaimana dia melaksanakan kewajibannya kepada Allah. Wis kira-kira jamaah sekalian. Tidur pun di situ, hujan deras pun. Ya kalau ada tempatnya itu bagus. Ya. Jadi dia hanya semi permanen gitu, hanya pakai terpal begitu. Masya Allah. Kalau kita urusan dunia luar biasa, ya, hampir kita tidak merasa lelah karena hal itu. Tapi kenapa pada saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala begitu banyak perhitungan rinci yang harus kita lakukan? Ya. Nah, ini penting jemaah sekalian. Ya. Jadi jangan sampai keadaan kita ini di luar dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan atas orang-orang yang beriman. Ini sesungguhnya adalah pujian Al-Quran atas diri para sahabat Rasul. Tetapi itu juga berlaku bagi diri kita ketika kita punya sifat seperti mereka. Simahum fi wujuhi min asaris sujud, ya. Saking ridhonya, saking tekunnya, saking mereka meneladani Rasulullah dalam sholat hingga tampak pada muka-muka mereka bekas-bekas sujud. Para mufassir berselisih makna simahum fi wujuhi min asaris sujud. Tetapi disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir aplikasi dalam kehidupan karena sholat yang dia kerjakan. Ya. Jadi tidak sekedar pada dahi-dahi mereka, pada kening-kening mereka ada bekasnya, lebih jauh dari itu kata Ibnu Katsir bahwasanya aplikasi sholat itu betul-betul ada pada diri mereka. Apa kata Al-Quran? Dzalika masaluhum fit Taurati wa masaluhum fil Injil. Sifat itu ternyata disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam kitab Taurat dan juga di dalam kitab Injil. Ya. Mafhumnya jamaah sekalian, sebetulnya ahlul kitab Yahudi dan Nasrani yang hari ini juga masih ada perpanjangan dari agama samawi tersebut, itu mengenal dengan baik
ciri-ciri sahabat-sahabat Rasulullah, mengenal dengan baik para pengikut Rasulullah yang istiqomah di atas Al-Quran wa Sunnah. Jadi tidak perlu kadek diberitahu mereka sudah tahu. Oh, ini melaksanakan syariatnya Rasulullah ini. Oh, ini ndak, ini gampang ini. Kasih saja dolar langsung ikut. Kalau yang ini ndak mungkin ini. Ini perlu dibenturkan ini gitu jamaah sekalian. Mereka sudah tahu karena disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kazar in akhraja sat'ahu fa'azarahu fastaghlata fastawa 'ala suq yu'jibuz zurra aliya ghidha bihimul kufar. Kata Al-Qur'an, Allah sebutkan di sini keadaan mereka itu seperti tanaman yang mengeluarkan tunas. Maka tunas itu akan menjadi tanaman yang kuat sehingga menjadi besar dan tegak. Ya, keadaan seperti itulah umat-umat yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tanaman itu menyenangkan bagi penanam-penanamnya. Ya. Allah Ta'ala bangga dengan keadaan hamba-hamba Allah yang seperti ini. Ya. Tetapi ternyata tanaman yang kuat tadi itu menjengkelkan orang-orang kafir. Ini kok tekun sekali beribadah. Ya. Maka kemudian ya, ditebarkanlah fitnah, ditebarkanlah berbagai macam hal yang menyebabkan Islam dan kaum muslimin itu lemah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengakhiri di dalam surat Al-Fat, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihat minhum maghfiratan wa ajron azima. Dan Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal soleh, kepada mereka diberikan ampunan dan pahala yang besar. Nah, ini dalil yang menyebutkan jamaah sekalian. Ya, kalau kita menyebut sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya kita sebut sebagaimana Al-Quran, ya, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut mereka di dalam Al-Quran, di dalam kitab Taurat dan di dalam kitab Injil. Ya. Kita sebarkan keutamaan mereka, dan ini tentu akan sangat berbeda dengan keadaan kaum Syiah yang mereka secara umum ya, mereka itu menghinakan para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalil yang lain yang menyebutkan tentang keutamaan mereka, firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat yang ke-100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansor. Jelas jamaah sekalian, Allah sebutkan keadaan sahabat Rasul, keutamaan para muhajirin, sahabat muhajirin dan sahabat ansor. Ya. Jadi kalau disebutkan nanti urutannya ya seperti itu, muhajirin dulu baru kemudian ansor. Walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mengikuti sahabat ansor, sahabat muhajirin. Siapa mereka? Orang-orang yang meneladani sahabat Rasul, dimulai dari generasi tabi'in hingga nanti sampai akhir zaman, mengikuti mereka ya, dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Tidak main-main jemaah sekalian, Allah ridho kepada mereka ya. Maka kalau kita kepingin mendapatkan keridhaan Allah, kita ikuti mereka dalam kebaikan. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk mereka yaitu surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dzalikal fauzul adzim, yang demikian itu adalah kemenangan yang amat agung. Nah, ini keutamaan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian sudah isya apa belum ini? Fadl kalau sudah diadzani dulu. Belum. Disebutkan oleh Allah di dalam surat At-Taubah ayatnya 117. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad taballah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat
alan nabiyyi, yaitu tobatnya para nabi. Jelas jemaah sekalian. Apalagi Rasulullah, ya, manusia yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa dan kesalahan. Wal muhajirin wal ansor, Allah juga menerima tobatnya sahabat Rasulullah dari kalangan muhajirin dan ansor, ya. Alladzina taba'uhu fi sa'atil usrati mim ba'di kata yazighu qulubu fariqim minhum summa taba alaihim, ya. Yaitu sahabat Ansor yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan. Setelah hati segolongan dari mereka hampir-hampir berpaling, kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka, ya. Kita belum tentu jamaah sekalian, ya. Karena syaratnya taubat mungkin tidak terpenuhi, ya. Coba kita bisa melihat sahabat Ka'ab bin Malik ketika tidak ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di saat para sahabat yang lain itu ikut berjihad, ikut berperang bersama Rasul, ada 3 sahabat Rasulullah yang tertahan di kota Madinah, tidak ikut berjihad, tidak ikut berperang. Artinya tidak mentaati Rasulullah. Berapa lama mereka itu harus menghadapi keterasingan, ya, di tengah-tengah kaum muslimin? Tidak 3 hari jamaah sekalian. Loh Ustaz, bukankah ada hadis yang menyebutkan tidak boleh menghajar seorang mukmin melebihi 3 hari? Itu urusan apa dulu? Ya. Kata para ulama itu berkaitan dengan dunia kita. Jadi kalau kita ada urusan dengan saudara kita memang tidak boleh kita menghajar, gak wawawan itu gak boleh melebihi 3 hari. Tapi kalau terkait dengan din, karena penyimpangan terhadap mereka, kita bisa melihat keadaan seorang Ka'ab bin Malik ketika tidak ikut berjihad. Berapa lama mereka terasing di tengah-tengah kaum muslimin, sampai istri-istri mereka itu diperintahkan oleh Rasul tidak boleh memenuhi hajat mereka karena Allah Subhanahu wa taala belum menerima taubat mereka. Itu sampai 40 hari jemaah sekalian. Ketika turun ayat yang membenarkan, yang menerima taubat mereka, kota Madinah itu ramai dengan ucapan selamat bagi seorang Ka'ab bin Malik dan 2 sahabatnya. Ayat Al-Quran telah turun mensucikan keadaan kalian. Masya Allah jemaah sekalian. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas menyebutkan di dalam Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan keutamaan, menyebutkan keutamaan para sahabat. Salah satunya adalah taubat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu beberapa ayat yang bisa kita lihat di dalam Al-Quran, ya, dan di sini masih sangat banyak jamaah sekalian. Nanti juga bisa dilihat di dalam surat Al-Hasr misalnya, ya, tentang keutamaan para sahabat, ya. Termasuk juga bisa kita lihat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, nomor hadisnya 3305, ya, berkaitan dengan sahabat yang saya ceritakan tadi, ya, yang dia menceritakan tentang siasat yang dipakai oleh Rasulullah, keadaan kaum muslimin itu disampaikan kepada orang-orang kafir, ya. Maka dia kemudian membela diri di hadapan Rasulullah. Rasul pun sampaikan, ketika sahabat Umar bin Khattab mendengar pengakuan sahabat ini tadi, izin kepada Rasul, ya Rasulullah, saya penggal kepalanya orang itu. Kata Rasulullah, jangan kau lakukan itu wahai Ibnul Khattab. Innahu qad syahida badron fama yudrika la'allallahu ittala'a ala ahlil badri faqala i'malu ma si'tum faqad ghafartu lakum. Bukankah engkau sudah mendengar kesaksian Allah Subhanahu wa ta'ala atas orang-orang yang mengikuti perang Badar? Jadi ini kebetulan sahabat yang dimaksud ini adalah seorang sahabat yang mengikuti perang Badar. Bukankah engkau mendengar bagaimana kesaksian Allah Subhanahu wa ta'ala atas orang-orang yang mengikuti perang Badar? Apa kata Rasul? Ya,
I'malu ma syi'tum, berbuat kamu sesuka hatimu. Silahkan berbuat apa saja yang kamu kehendaki. Ini khusus untuk ahlu Badar, yang mereka mengikuti perang Badar. Faqad ghafartu lakum, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah ampuni dosa-dosa mereka. Makanya tidak boleh ya, sahabat Umar kemudian menghukum sahabat tersebut. Akhirnya turun firman Allah yang saya sebutkan tadi di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwakum auliya. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuh kalian. Ya. Orang-orang di luar Islam aulia sebagai penolong, sebagai pelindung. Tidak layak bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melakukan hal yang demikian itu. Itu ikhwan fillah azakumullah beberapa terkait dengan keutamaan sahabat. Fadol diadani terlebih dahulu. Baik ikhwan fillah azakumullah, kita lanjutkan masih pada bagaimana sikap kita terhadap para sahabat Rasulullah dan ahlul bait. Ikhwan fillah azakumullah, tadi sudah kita sebutkan tentang sikap kita ya, yaitu memuliakan mereka sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala muliakan ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah, keadaan itu tidaklah berlebihan. Karena memang para sahabat Rasul itu pantas untuk dimuliakan. Kasus yang sederhana di dalam Al-Qur'an misalnya, seperti yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-9 ya, ketika orang-orang muhajirin berhijrah ke kota Mekah ya, disambut oleh sahabat-sahabat Ansor. Di dalam surat Al-Hasr itu sampai disebutkan ya, potongan ayat wala yajiduna fi sudurihim hajatam mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah ya. Pada diri sahabat-sahabat Ansor tidak didapati di dada-dada mereka itu keinginan terhadap apa yang telah diberikan kepada sahabat muhajirin ya. Jadi ketika Rasul mempersaudarakan mereka, apa yang menjadi kebutuhan sahabat muhajirin itu dipenuhi oleh sahabat Ansor. Mereka melakukan itu semata-mata karena mencari keridhaan Allah. Tidak main-main jamaah sekalian ya. Saudaranya Abdurrahman bin Auf sampai mengatakan, wahai saudaraku, saya memiliki beberapa kebun, silahkan kamu lihat kebun mana yang kamu sukai, silahkan ambil. Nah kalau ada di zaman kita seperti itu jamaah sekalian, waduh luar biasa ya. Punya tanah, warganya mahal, diminta saudaranya diberikan, ini masya Allah ini ya. Jadi sampai disebutkan oleh Allah ketika mereka memberikan sesuatu kepada sahabat muhajirin, mereka tidak punya keinginan apa-apa kecuali hanya semata-mata ingin mencari keridhaan Allah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihi khasasah. Mereka itu mengutamakan sahabat-sahabat muhajirin meskipun mereka sendiri itu butuh ya. Artinya ketika Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan para sahabat-sahabat Rasulullah, itu bukan perkara yang berlebihan. Pantas memang mereka mendapatkan keadaan itu, sebab mereka itu lebih mengutamakan orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang layak untuk dibantu dibandingkan dengan diri mereka sendiri. Maka sikap kita juga seperti itu jamaah sekalian, muliakan para sahabat Rasulullah tanpa terkecuali. Jangan kita sebut kesalahan-kesalahan yang pernah mereka lakukan, karena mereka adalah orang-orang yang berhak untuk berijtihad. Seandainya tergelincir dalam satu kesalahan, mereka tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang berikutnya, Imam Al-Hakami rahimahullah ta'ala memberikan satu pertanyaan. Man afdalu as-sahabatu ijmalan. Siapa di antara para sahabat itu yang paling utama secara global? Urutan-urutan sahabat Rasulullah yang memiliki keutamaan itu siapa saja?
afdaluhum as-sabiqunal awwalun. Ya. Yang paling utama di antara mereka yang mula-mula menerima Islam. Itu paling utama jamaah sekalian. Ya. Minal muhajirin, dari kalangan muhajirin. Jelas ini. Ya. Di saat manusia itu tidak berani ya, menerima syariat yang dibawa oleh Rasulullah, orang-orang muhajirin tampil. Ya. Nah kalau sekarang sih gampang jamaah sekalian, ya, karena sudah Islam ini disiarkan oleh Rasulullah 1500 tahun yang lalu. Ya, jadi tidak usah terlalu berlebihan lah kita bangga ya. Itu sudah dulu, sudah lewat itu. Kita ini hanya orang yang mengikuti sahabat Rasul dalam hal kebaikan. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Nah, doa kita seperti itu aja. Mudah-mudahan bisa istiqomah sehingga berakhir dengan husnul khotimah gitu. Ya, dengan syarat itu tadi ya. Apa yang Allah sebutkan tentang ciri-ciri mereka kita pegang. Ya, jangan dibolak-balik, jangan abu-abu. Nah, gitu jemaah sekalian. Ya. Jadi pertama, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin. Ya. Dari kalangan muhajirin juga bertingkat-tingkat nanti. Ya. Karena masuknya mereka menerima Islam juga bertingkat-tingkat, ya, bertahap. Ya. Kemudian summa minal ansor. Setelah muhajirin adalah para sahabat ansor. Mereka yang menolong kaum muhajirin. Summa ahlu badrin. Kemudian ahlu badr. Mereka para sahabat yang mengikuti perang Badar. Urutannya seperti itu. Ada berapa sahabat yang mengikuti perang Badar? Dalam satu riwayat disebutkan kurang lebih jumlah mereka itu ada 310. Ya. Berdasarkan hadis yang bersumber dari sahabat Barok bin Azib radhiyallahu anhu qala kunna ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam natahadatsu anna iddata ashabi badrin ala iddati ashabi talutal ladzi jawazu ma'ahu an-nahara walam yujawiz ma'ahu illa mu'minun bid'ata asyarata wa salasa mi'atin. Ya. Kata Rasul ya, sahabat Barok menceritakan kami para sahabat Rasulullah ya, pernah bercerita berkaitan dengan atau Rasulullah bercerita tentang jumlah pasukan yang mengikuti perang Badar. Jumlah mereka itu sama seperti tentara Tolut yang mengalahkan tentaranya Jalut. Kalau di dalam surat Al-Kahfi kalau tidak salah, bagaimana Tolut ini menyeberang sungai ya, tentara-tentara Tolut menyeberang sungai ya. Nabi yang memimpin di waktu itu menyatakan tidak boleh minum air sungai kecuali hanya seciduk semampunya tangan ini minum. Maka dialah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak pasukan yang menyeberang sungai itu ternyata kurang lebih hanya sekitar 310 orang yang meminum sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi yang memimpin di waktu itu. Ya, seperti itulah para sahabat Rasul yang mengikuti perang Badar. Maka 310 itu berdasarkan riwayat tadi ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa mereka. Ya, maka mereka memiliki keutamaan tentang hal tersebut. Kemudian setelah ahlu badrin ya, kemudian yang berikutnya adalah mereka para sahabat yang mengikuti perang Uhud. Jadi urutannya seperti itu. Fayabi'atur ridwan, kemudian para sahabat yang mengikuti bai'atur ridwan. Perjanjian yang pernah dilakukan di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW tentang bai'atur ridwan ya. Itu para sahabat yang memiliki keutamaan. Faman ba'duhum, kemudian sesudah mereka ya. Kalau di jumlah itu banyak jemaah sekalian ya, kurang lebih nanti ya, berapa orang yang ada di situ ya. Mana dalil yang menyebutkan hal itu ya, di antara dalil yang menyebutkan tentang keutamaan mereka ya, keutamaan yang
disebutkan oleh Imam Al-Hakami tadi, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hadid, surat yang ke-57 ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma lakum alla tunfiku fi sabilillahi walillahi mirasus samawati wal ard. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatala. Ulaika a'dhamu darajatam minal ladina anfaku mim ba'du wa qatalu." Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, dan mengapa kamu tidak menafkahkan sebagian harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala yang memiliki langit dan bumi. La yastawi minkum, tidaklah sama, kata Allah. Ya. Tidaklah sama di antara kamu man anfaqa, orang-orang yang menginfakkan hartanya, min qablil fathi wa qatala, ya, menafkahkan hartanya sebelum penaklukan kota Mekah, dan mereka yang berperang di jalan Allah. Ulaika a'dhamu darajatan, mereka itu memiliki beberapa derajat dibandingkan dengan minal ladzina anfaku mim ba'du wa qatalu, orang yang berinfak dan berperang sesudah penaklukan kota Mekah. Nah, beda berarti jamaah sekalian, ya, keadaan para sahabat-sahabat yang mereka memperjuangkan Islam, ya, sebelum penaklukan kota Mekah, dan mereka yang memperjuangkan Islam, ya, sesudah penaklukan kota Mekah. Mereka yang berperang sebelum penaklukan dan mereka yang berperang sesudah penaklukan, keutamaannya mereka berbeda. Lah kalau sahabat Rasul saja keimanan mereka bertingkat-tingkat, apalagi keadaan kita, gitu loh jamaah sekalian, yang kita sholat 5 waktu saja iku nyengkak-nyengkakno. Apa nyengkak-nyengkakno? Jadi cari kesempatan untuk bisa sholat, apalagi pas bekerja, ya, kebetulan di pabrik yang tidak boleh sholat Jum'ah misalnya, kita delik-delik untuk bisa mengerjakan sholat Jum'ah, ya, artinya jauh gitu jamaah sekalian. Maka kita ini bisanya mudah-mudahan, ya, sunnah yang kita ketahui, ya, Islam yang kita yakini kebenarannya ini bisa istiqomah gitu saja, ya. Kalau kita mau meraih tingkatan seperti para sahabat, masya Allah, ya, itu kalau enggak Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengampuni dosa dan kesalahan kita, sulit untuk menempati derajat mereka. Kita bisa mengikuti mereka dalam kebaikan. Kalau kita kepingin nanti berada di surga, ya, bareng dengan istri kita, dengan anak cucu kita, ya kita teladani bagaimana para sahabat Rasulullah SAW melakukan hal itu. Nanti dilihat di dalam surat Ar-Ra'd, ya, surat yang ke-13 ayatnya 22-23. Bagaimana orang-orang soleh itu ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu level di surga bersama keturunan mereka. Itu ada syarat-syaratnya jemaah sekalian. Dia termasuk orang yang sabar, istiqomah menjalankan perintah Allah. Nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di satu tingkatan di surga Aden. Itu kalau kita melihat siapa di antara sahabat yang melakukan itu, kita coba ambil seorang sahabat yang mulia, Ahlul Bait, pamannya Rasulullah, Ja'far misalnya, atau Abbas, pamannya Rasul, Abbas bin Abdul Muthalib. Ketika hadir di majelisnya Rasulullah, apa yang dilakukan oleh sahabat Abbas? Putra-putranya diajak semua. Kita ngaji kadang-kadang untuk diri kita sendiri, putra-putranya diajak semua. Termasuk salah satu sahabat yang mulia adalah Abdullah bin Abbas. Artinya dakwanya itu tidak hanya pada dirinya. Dakwah yang tersulit itu kan bukan untuk orang lain, dakwah tersulit itu untuk keluarga kita jemaah sekalian. Diajak, ya. Kesaksian para ulama, ketika Abbas ini hafal 200 hadis,
yang disampaikan oleh Rasulullah dalam setiap taklim yang dilakukan Rasul. Abdullah bin Abbas ini hafal 2000 hadis. Loh, padahal Abdullah bin Abbas waktu itu kurang lebih umurnya ya mungkin sekitar 7 sampai 9 tahun lah. Kita tahu anak yang umur segitu kan biasanya kalau ikut ngaji sepertinya tidak dengarkan, ya main sendiri. Tapi ternyata para ulama menyebutkan pada saat ayahnya itu hafal 200 hadis, ternyata Abdullah bin Abbas yang usianya masih 7 atau 9 tahun itu hafal sampai 2000 hadis, 10 kali lipat dari ayahnya. Wajar kalau kemudian di saat Rasulullah menginap di rumahnya Maimunah, salah seorang bibiknya Abdullah bin Abbas, maka Abdullah bin Abbas izin, ya Rasulullah saya ikut nginep di rumah bibik saya. Ini anak yang usianya 7 sampai 9 tahun. Kalau sekarang ya mungkin kelas 1 atau kelas 2 SD lah jemaah sekalian. Nah, pada saat nginep begitu Rasul berangkat ke tempat tidur, artinya Rasul mau tidur. Abdullah bin Abbas itu tahu Rasul itu mau tidur. Ya, kesaksiannya Abdullah bin Abbas seperti itu. Saya mengetahui Rasul ketika tidur. Pada saat Rasul bangun di sepertiga malam yang akhir, ternyata Abdullah bin Abbas juga mengetahui bangunnya Rasul. Apa yang bisa kita ambil jamaah sekalian? Anak yang usianya masih belia seperti itu ternyata begitu detail, begitu rinci memperhatikan segala gerak-gerik orang yang dia teladani. Mau tidur sampai bangun tidur itu tahu, berarti tidurnya ndak nyenyak gitu loh jamaah sekalian. Ngelihat orang yang sangat beliau kagumi, orang yang diteladani. Pada saat Rasulullah SAW itu sholat malam, ya, Ibnu Abbas kemudian berada di sebelah kirinya Rasul. Kata Abdullah bin Abbas, aku pun ditarik oleh Rasulullah diletakkan ke sebelah kanan. Itu dalil yang menyebutkan kalau sholatnya itu berdua, kemudian seorang imam sama makmum itu letaknya di sebelah kanan. Itu keadaannya Abdullah bin Abbas. Apa yang diucapkan Abdullah bin Abbas? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengerjakan sholat malam, jangan kau tanyakan bagaimana baiknya. Beliau membaca pada rakaat pertama yang beliau lakukan itu surat Al-Baqarah. Jadi hampir mirip dengan pengakuan sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Surat Al-Baqarah itu 286 ayat jemaah. Bukan 5 ayat. Tapi 286 ayat. Rasul membacanya itu tartil, kata Abdullah bin Abbas. Sampai pada ayat yang ke-100 kakinya sudah gemetar. Pegel gitu loh jemaah sekalian. Loh, Masya Allah. Ya, bergumam di dalam hatinya ayat yang ke-100 Rasulullah bakal rukuk, ternyata tidak. Lanjut sampai selesai, ya. Surat Al-Baqarah selesai, lanjut pada surat yang berikutnya. Kalau kesaksinya Abdullah bin Abbas, suratnya itu ngelompat, ya. Jadi dari surat Al-Baqarah kemudian lanjut kepada surat An-Nisa. Atau ini berbalik dengan riwayatnya sahabat Hudzaifah, ya. Setelah surat An-Nisa selesai dilanjutkan dengan surat Ali Imran. Seperti itulah keadaan Rasulullah SAW. Ini anak yang usianya 7 sampai 9 tahun. Bagaimana begitu cermat, ya, meneliti dengan seksama, ya, terhadap orang yang dijadikan sebagai teladan dalam kehidupan beliau. Itu terjadi karena memang, ya, ayahnya yaitu Abbas pada saat hadir di majelisnya Rasulullah, beliau selalu mengajak Abdullah tadi, ya, selalu mengajak Abdullah bin Abbas dalam majelis itu sehingga muncul kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jemaah sekalian. Jadi pantas kalau kemudian, ya, mereka satu keluarga dijanjikan mendapatkan surganya Allah, itu pantas. Lah kita bisa teladani mereka, ya.
Kita sabar dalam menjalankan ketaatan, kita sabar dalam melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Nah, itu di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-10. Jadi urutan-urutan keutamaan tingkatan iman yang ada pada diri sahabat-sahabat Rasulullah. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, saya tambahkan sedikit supaya enggak ini. Man afdalu as-sahabatu tafsilan. Siapa di antara para sahabat yang memiliki keutamaan secara terperinci? Ya, jadi kalau tadi secara global, sekarang secara terperinci. Pengakuan sahabat Abdullah bin Umar, kata sahabat Abdullah bin Umar, kunna fi zamanir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la ta'dilu bi Abu Bakrin ahadan, summa Umar, summa Utsman, summa natruku ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam la nafadilu bainahum. Kami di zaman Rasulullah tidaklah mengutamakan siapapun daripada mereka melebihi Abu Bakar. Jadi kalau secara person, secara pribadi itu di tengah-tengah para sahabat itu Abu Bakar itu yang paling diutamakan. Ya. Kata sahabat Abdullah bin Umar, kemudian Umar ibn Khattab. Ya. Kemudian sahabat Utsman bin Affan. Kata Abdullah bin Umar, kemudian kami tidaklah meninggalkan sahabat yang lain sesudah itu. Jadi selain mereka bertiga, keadaan para sahabat itu semuanya sama, ya, menurut pengakuan Abdullah bin Umar. Nah ini persis jamaah sekalian sebagaimana yang difahami oleh ijma'nya kaum muslimin. Ahlu sunnah, ya, mereka itu menempatkan Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat yang paling utama. Dalil-dalilnya banyak sekali, luar biasa banyaknya. Bagaimana ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq menemani Rasulullah saat berhijrah, ya, kemudian dikejar oleh orang kafir, bersembunyi di dalam goa. Sampai Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, itu ada jejak kakinya orang kafir. Seandainya dia melihat kakinya, dia akan melihat kita. Maka Rasulullah SAW kemudian menyebutkan kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana menurut kamu wahai Abu Bakar, jika ada dua orang yang bersembunyi, kemudian yang ketiga itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Artinya ini tidak main-main. Biasanya kan kalau ada dua orang, yang ketiga itu adalah setan. Ini enggak. Ini kalau ada dua orang yang bersembunyi di dalam goa, yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal riwayat yang lain menyebutkan kalau ada dua orang, yang ketiga itu pasti setan. Nah, ini enggak. Ini menunjukkan tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Atau riwayat yang lain tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana Rasul sebutkan, lau kuntu muttahidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakrin walakin akhi wa sahibi. Sekiranya, kata Rasul, aku diperbolehkan menjadikan di antara umatku itu sebagai khalil, sebagai kekasih, tentu aku akan memilih Abu Bakar As-Siddiq. Sayangnya, walakin, akan tetapi, akhi wa sahibi, dia itu adalah saudaraku dan sahabatku. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh para ulama tentang keutamaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dan masih sangat banyak jamaah sekalian, bagaimana ketika manusia mendustakan Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq itu membenarkan. Sehingga pada waktu terjadi perselisihan antara Abu Bakar dengan Umar, Abu Bakar itu pernah bilang satu ucapan yang menyebabkan Umar itu jengkel, ya. Nggak seneng gitu loh jamaah sekalian. Lah Abu Bakar kan orangnya sudah tua, Umar kan masih gagah. Jadi Abu Bakar itu takut sampean, takut kepada Umar, ya. Karena takut kepada Umar, Abu Bakar kemudian mendekati Rasulullah sambil memegang bajunya Rasul. Lah ada apa Abu Bakar, kamu kok seperti ini? Ya Rasulullah, saya mengucapkan satu perkataan yang tidak menyenangkan bagi Umar Ibnul Khattab. Berarti ya ono rasa wedine yang tidak menyenangkan Umar Ibnul Khattab.
Apa kata Rasulullah? Jangan kau sakiti Abu Bakar. Di saat kalian mendustakan aku, dia membenarkan diriku. Apakah kalian gak suka kalau aku menjadikan Abu Bakar itu sebagai sahabatku? Nah, itu langsung Umar Ibn Khattab itu minta maaf kepada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi beberapa riwayat-riwayat menyebutkan tentang keutamaan sahabat Abu Bakar. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala menempatkan akidah yang benar sebagaimana yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Demikian jamaah sekalian, kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.